السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngombeangkeun suarana. Bagus. Dengeran dia? Alhamdulillah. Dia nanggaung ke? Ibu-ibu ngombeangkeun suara ibu-ibu. Kedengeran? Mun nyetan bau teh mah. Agak dalaman tau dah mun nyetan. Bau, alhamdulillah. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dia terjerak-jerak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala dia petuk-petuk, dia jerak-jerak terus adik ni itu si Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita makin bagaimana agar kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat niki ino karing. Amun lengan Allah je wah luwih gati wah. Terlalu banyak rizki diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanpa kita minta diberi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita membutuhkannya terus hadirnya itu si Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya silakan karing ita karing mangkin tipa Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara bersyukur. Namun Allah Subhanahu wa taala wah luar biasa wah. Dialah Ar-Razzaq, sang pemberi rizki. Wah luar biasa saat ini rezeki si Allah Subhanahu wa taala. Bemakin tengendeng tipa Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijadikan kita sebagai hambanya yang bersyukur, hambanya yang pintar bersyukur. Ia sih selalu endang te bilang te salat no, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, tolonglah saya, bantu saya, ala dzikrika, agar terus mengingatmu, berzikir kepadamu, terus teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala kondisi teringat Allah. Ya, wa syukrika, dan agar terus bersyukur kepadamu. Terus bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Karena kita niki dia tegin lepas lengan nikmat Allah. Dia tegin ini lepas. Bimbingan teh selalu
kita akan menjumpai nikmat Allah di sana. Wa husni ibadatik, bantu tiang untuk beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Beribadah dengan baik, dengan bagus. Ndak na luwe na doang, lagu dia na bagus. Ya, kayaknya luar biasa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajari kita doa luar biasa. Karena memang dia lafaznya sedikit, lagu mencakup hal yang banyak. Tene suruh ni tengenang wa husni ibadati, beribadah kepadamu dengan cara yang baik. Ndek ke luwe lagu ni na baik, lagu dengan cara yang baik. Sekedik lagu baik lebih bagus daripada luwe lagu ndek na baik. Mbe baik ino yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun dik najar isi Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak baik dia. Tidak baik itu. Amun dik najar itu isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amanah, dia itu amanah. Amin. Dia amanah. Sembiaran amanah yaitu apapun yang dititipi disampaikan. Ini orang amanah. Sehingga apapun yang baik untuk kita, untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti wah badak nih teh. Pasti sudah diajar kita. Sehingga apapun yang tidak diajarkan kepada kita, tidak disyariatkan kepada kita, berarti enggak baik itu. Dia enggak baik wah ino. Salat maghrib 4 rakaat kah ngombe guna rombok karing seke ndek na bagus ini. Ya, jadi mana yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam inowah dan yakini karena dia al-amin, dia yang amanat, sehingga semua risalah dari Allah Subhanahu wa taala sudah disampaikan kepada kita. Dek neman nyampe yang ya berarti yang dek na bagus sino. Maka mun temele bagus cukup pang diri ngadu risalah syariat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita bilang kemarin bahwasanya mulai pekan ini insyaallah kita akan membaca Kitabut Tauhid yang disusunkan kita oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita makin di awal kitab. Di sini penulis rahimahullahu taala beliau mengatakan Kitabut Tauhid. Kitab tentang at-tauhid. At-tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tauhid niki atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan terrealisasi melainkan setelah kita mentauhidkan 3 hal, mentauhidkan Allah dalam 3 hal, telu. Kita tidak akan dikatakan bertauhid sampai kita mentauhidkan Allah dalam 3 hal. Besi telu hal niki yaitu dalam ar-rububiyah. Bahasan kita mungkin kurang lebih wallahu alam yaitu pemeliharaan, mentauhidkan Allah di dalam pemeliharaan alam niki. Itu mesa-mesa na Allah si nyipta yang alam ini, si ngatur ya, si nyade ya rizki, si ngidupang ya, si nyemati ya malik, si hancurang ya, mesa-mesa Allah Subhanahu wa taala. Ya aran rububiyah. Ya, wallahu alam sang bahasan kita pemeliharaan. Jadi mesa-mesa Allah Subhanahu wa taala si melihara itu. Si ngidupang itu, si nyemate itu, si nyade itu rizki, yang membangkitkan kita itu hanya Allah. Meyakini niki arana tauhid rububiyah. Dalil-dalil tentang tauhid rububiyah beluik gati dalam Quran. Bahkan tidak ada yang meragukan niki. Denara dengan Islam meragukan hal ini.
Bahkan orang non muslim pun ente ketuanya saya nyipta yang ida, pasti dia mengatakan Allah, otomatis sudah itu. Si kedua yaitu kita harus mentauhidkan Allah di dalam al-uluhiyah, tauhidul uluhiyah, atau bahasa kita yaitu al-ibadah, tauhid ibadah. Nabi kenana tauhid ibadah yaitu kita meyakini bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Mesa-mesa nanti ibadahin, sehingga saya beribadah tipe selain Allah endah, maka dia tidak mengesahkan Allah di dalam ibadah. Niki si kedua yang harus dilakukan seseorang supaya dia dikatakan bertauhid. Si ketelu tauhid al-asma was sifat, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat yang hanya Dia yang memiliki seperti itu, karena Allah laisa kamitslihi syai'. Nah, seorang muwahhid, seorang yang bertauhid harus meyakinin si telu niki beru na ta'aranin bertauhid. Seke doang dek na yakinin, maka dia tidak dikatakan bertauhid. Harus telu niki yakinin beru na taparan bertauhid. Jadi bukankah kita menganggap ada 3 hal pada diri Allah, 3 zat pada diri Allah. Sekarang sebagian orang mengatakan, oh tauhid jadi telu berarti trinitas ini. Siaran trinitas yaitu 3 zat dalam 1 atau 1 dalam 3. Kan ini zat Allah seke, tetap satu. Dia tidak ya ta'addad, dia berbilang, lagu tetap ya seke. Cuman kita tidak dikatakan bertauhid sampai mengimani 3 perkara niki. Mengimani 3 perkara, yaitu tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma was sifat. Insyaallah setelah kita baca kitab niki, insyaallah setelah kita pahami dia, maka kita akan bisa memahami 3 niki, 3 tauhid niki insyaallah. Setelah kita membaca kitab niki insyaallah. Nah, setelah beliau mengatakan kitabut tauhid, kemudian langsung beliau mengatakan qala Allahu ta'ala. Langsung penulis mengatakan Allah berfirman. Dia nulis ongkat nih ya penulis tene. Langsung dia mengatakan Allah berfirman. Dia nelui ucapan-ucapannya beliau. Karena ia ciri khasnya kitab niki. Dia narah ucapan beliau di sini, penulis. Beliau hanya menyusun sadek judul Kitabut Tauhid, ne dalil-dalil. Keutamaan tauhid, ne dalil-dalilnya. Barang siapa merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini dalil-dalilnya. Enggak aneh ini. Kalau seperti itu caranya nyusun kitab, bembetok salah nih. Lu dengan lakutan kitab nih. Ya, bembetok salah. Padahal dia hanya mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Niki di surah Az-Zariyat ayat 56 sampai dengan 58. Wa ma khalaqatul jinna wal insa
illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Harusnya liya'buduni. Ini narak papan tulis nih, tulisan itu. Mudahan pekan depan ke insyaallah. Harusnya di akhir ayat liya'buduni. Ya, arak iya setelah nun. Liya'buduni. Lagu niki karena dia rasam Utsmaniyah, tulisan Utsmani. Qur'an tulisan Utsmani. Sehingga ya di akhir itu dihapus. Lagu mafhum dengan maksudnya ya'buduni. Sudah paham orang dulu. Maksudnya apa? Ya'buduni. Lagu mun nengke itu nengke ini lemah bahasanya. Ya. Jadi perlu malik penjelasan, penekanan penjelasan malik. Asalnya sebenarnya liya'buduni. Ya. Tapi karena dia wakaf, kita wakaf di sana, berhenti membaca di sana, maka menjadi liya'budun. Hilang nih. Tapi maksudnya liya'buduni, yaitu untuk beribadah kepadaku, mana aslinya. Kalau tidak dilihat dia sekarang tulisan niki hanya mendengar liya'budun, untuk mereka beribadah, ngono doang ya bacaan. Untuk mereka beribadah. Tapi kalau kita lihat langsung tulisannya, kalau kita pahami bahasa Arab tersebut, maka otomatis gena muncul ya al-mutakallim marana, yaitu ya yang kembali kepada yang berbicara, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti jin ara atau ndek? Ara jin, ini buktinya dia ada. Jadi mempercaya adanya jin bukan berarti ini orang tukang seher atau pendek. Al-Quran mengajarkan kita bahwasanya jin itu ada. Nah, tugasnya jin sama seperti manusia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni naslina. Aku tidak menginginkan dari mereka, dari jin dan manusia itu, untuk memberiku rizki, kata Allah. Dan aku tidak pula ingin mereka memberi aku makan. Karena siaran menciptakan, kita kalau mencipta kita ini, atau sang bahasana menemukan, membuat sesuatu, makin membuat mikrofon, kan ini penemuan baru. Nah, si pencipta mikrofon layak. Nanti kira-kira tujuannya punya mikrofon tentu agar dapat penghasilan nanti setelah dia menjual mikrofon, mau mangan dengan mikrofon. Yang pertama kali buat kamera misalkan, tapi tujuannya punya kamera terus dikembangkan, tapi tujuannya agar dapat makan dari kamera itu. Dia menemukan sepeda motor, menemukan lampu dan lain sebagainya. Tapi tujuannya Mia ini berusaha, dia bertahun-tahun buatnya ini. Tujuannya apa? Agar dapat makan dari sana. Allah ba'da itu tene, aku nyipta yang jin dan manusia untuk beribadah. Aku enggak mau cari makan dari mereka, dan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak mau rezeki dari mereka. Dan aku tidak mau diberi makan dari mereka, enggak. Justru sebaliknya, innallaha huwar razzaq. Tapi Allah dialah yang memberi rezeki. Berarti ya nyipta yang alam niki, apakah karena Allah butuh? Ndek. Justru dia Allah yang ngasih seluruh alam ini rezeki. Jelas tidak niki? Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala nabi tujuannya nyipta yang itu liya'budun, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum min rizqin,
wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwah, yang memiliki kekuatan, al-matin, yang memiliki kekokohan, sangat kuat dan sangat kokoh. Kuat yaitu mampu melakukan segala sesuatu, ya. Kokoh yaitu dia al-quwwatu kulluhu, katanya, kekuatannya meliputi segala sesuatu. Kita baca faidah mungkin yang dituliskan kita oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang ayat niki. Nah, memang niki kitabnya beliau kita baca Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Beliau mengatakan faidah pertama dari ayat niki, wujubu ifradillahi bil ibadah ala jami'i tsaqalain al-jinni wal insi. Wajibnya mengesakan Allah di dalam beribadah. Wajibnya Nabi mengesakan Allah di dalam beribadah. Simbiaran mengesakan kenita le sekolah Pancasila ngenteng satu. Nabi satu na sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nabi kenana ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Esa itu Nabi kenana Esa satu, Tuhan yang Maha Satu. Nah, di sini kita wajib mensatukan Allah, mengesakan Allah di dalam apa? Di dalam beribadah. Yaitu mesa-mesa Allah sita ibadahin. Sendirian Allah yang berhak untuk diibadahi. Ala jami'i tsaqalain, dan ini kewajiban ini atas jin dan manusia. Yang mana nama ibadah niki sembarang ibadah? Ya? Semua yang baik. Semua yang baik. Masya Allah, umum gati niki masih. Semua yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Jayyid. Ada lagi yang lain? Nanti kira-kira ibadah. Ya? Malaikat. Ibadah. Nabi aran ibadah. Nabi definisinya ibadah niki. Bismillah. Dikatakan al-ibadah kullu ma yuhibbuhullahu wa yardah. Mirip seperti tadi. Yaitu segala hal yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Dari ucapan dan dari perbuatan-perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang nampak anggota badan, yang tersembunyi hati. Tepatnya jantung sebenarnya. Aku mau tenang jantung bareh kaget gitu bareh. Itu jantung, kan jantung. Karena wah kedung terbiasa telinga nang hati. Padahal sebenarnya yang dimaksud organ yang dimaksud itu jantung. Ya. Walaupun hati ada. Tapi bukan hati yang dimaksud. Al-qalbu itu bukan hati yang dimaksud. Ya, yang dimaksud qalbu itu adalah jantung. Ya, al-qalbu itu artinya jantung. Nah, perbuatan itu yang nampak maupun tersembunyi. Yang nampak ini anggota badan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Perbuatannya dia ini perbuatan yang nampak. Adapun perbuatan yang tersembunyi, perbuatan jantung kita. Karena jantung kita dia yang mencintai. Jantung kita ini dia yang membenci. Perbuatan hati seperti mencintai. Ya, perbuatan jantung ini contoh perbuatannya mencintai, demenang. Membenci itu perbuatannya dia itu. Dan itu ibadah. Ya. Dia itu apa? Ibadah. Jadi seseorang kalau mencintai sesuatu, apanya yang bergetar? Jantungnya. Karena dia bergetar dia. Hati bergetar nggak hati itu? Enggak, dia mengalirkan darah saja. Tapi dia berdetak. Nah, ini yang berdetak ini jantung.
Dialah itu yang menjadi tuan dalam tubuh kita. Baik, niki yang pertama, wajibnya seseorang mengesahkan Allah di dalam seluruh ibadah. Siapa yang punya kewajiban ini? Al-jin wal ins. Yang kedua, dalam ayat ini bayanul hikmah. Dalam ayat ini dijelaskan hikmah daripada penciptaan jin dan manusia. Dengan Islam mun bertauhid tenang hidupnya. Kalau dia bertauhid dia akan apa? Tenang. Kenapa? Karena dia berada di dalam koridor tujuan hidup. Dia berada dalam koridor tujuan hidup. Di saat dia bertauhid berarti dia berada dalam koridor itu. Akan tenang hidupnya karena masih berada di dalam koridor tujuan. Begitu sudah keluar dari tauhid, maka dia akan tenang. Kenapa? Karena hidupnya tidak punya tujuan. Darat tujuan ambar hidupnya. Sehingga kadang-kadang dia ingin uang, dapat uang dia ingin kedudukan lagi, dapat ini dia ingin itu lagi, dia ingin itu lagi. Setelah dapat semua buntu otaknya. Buntu untuk apa ini semua? Saya sudah kumpulin uang, sekarang saya sakit, gak bisa saya gunakan beli kesembuhan, ternyata uang pinang ya, wah beda kepeng, lagu pinang. Punya dia kedudukan, lagu pinang ya, punya ya ilmu, lagu pinang. Kenapa? Karena dia berada di luar koridor tujuan. Lagu dengan si berada di dalam tujuan, tenang hidupnya. Karena dia tahu tujuannya ada untuk ibadah. Le saat nesugi tahu enak yang ini aku kadu beribadah. Le saat berada le sopo kekuasaan ini kugunakan untuk beribadah. Le saat berdua status sosial ini kugunakan untuk beribadah. Semua dia gunakan untuk beribadah. Sehingga tenang hidupnya. Nesugi tenang ya, nedere tenang ya. Nasehat tenang ya, nasakit tenang ya. Kenapa? Karena itu bukan tujuan ibadah, bukan tujuan ada di dunia, hanya sarana. Lagu tujuannya Nabi ibadah. Nengke munta sakit ini kita beribadah. Munta sakit ini beribadah tetap bisa. Ibadahnya apa orang sakit? Nasabar. Munta dere ini ibadah tetap bisa. Terjadi rakyat jelata ini beribadah tetap bisa. Makanya kalau kita ingat niki ngumbe-ngumbe kondisi le dunia tenang itu. Mbe muliayan dengan sakit atau dengan sehat? Mbe lebih mulia ini? Hah? Mbe lebih mulia sakit atau sehat? Dengan sehat ya. Sekarang ada namanya Nabi Ayub. Kehidupannya dia sakit, terus sakit doang. Bertahun-tahun sakit kusta, sakitnya lagi. Sehingga dijauhi oleh seluruh keluarganya. Ndak ngancain ya wah. Dia tahu memeta, ndak harta, ndak keluarga. Sakit-sakitan. Ngono dan kehidupan bilang jelo. Mbe muliayan ite atau Nabi Ayub? Jauh semuliayan Nabi Ayub. Kenapa dia bisa mendapatkan kemuliaan tersebut? Karena dia walaupun sakit tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Tetap beribadah. Ya, sehingga keibadah niki ngumbe-ngumbe kondisi tetap bau beribadah, tetap. Ya, makanya seorang mukmin si bertauhid, si beriman dalam kondisi apapun selama berada dalam koridor tujuan hidup tenang ya. Nabi Sulaiman alaihi salam, nabi, seorang raja, kekayaannya luar biasa. Bahkan bukan hanya rajanya manusia, dia raja manusia, rajanya jin, rajanya seluruh hewan tunduk sama dia. Gara ki raja marah ini bau mimpin jin no nyuruh ya. Hewan-hewan no ye nyuruh ya. Bahkan burung apa dia kanggo tulak, dia kanggo goib harus tulak tepat pada waktunya. Amun dia hukumnya burung-burung. Subhanallah, darat dia raja ngono nangke ini.
Tapi ternyata Nabi Ayub dan Nabi Sulaiman alaihissalam, padahal dunianya jauh berbeda. Si sekeno raja seluruh makhluk ini, maksud yang rajanya manusia, rajanya jin, rajanya hewan-hewan, sugihna tutuk balung, kencana tutuk balung, keluarganya sangat besar. Kemudian yang salah ribuan ngana seninana, besekumbe ke keluarganya berarti Nabi Sulaiman dere tutuk balung sakit-sakitan, ndarak melengancainnya. Nabi Ayub dere tutuk balung ndarak keluargana, ndarak hartana sakit-sakitan. Lagu udah duana pada sadekna ya gelari si Allah. Ni'mal abdu innahu awwab. Pada ada duana. Dalam akhir ayat setelah menceritakan Nabi Sulaiman, Allah mengatakan ni'mal abdu innahu awwab. Setelah Allah menceritakan Nabi Ayub, di akhir ayat Allah mengatakan ni'mal abdu innahu awwab. Pada gelarna lengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal derajat dunianya jauh bedanya. Ni'mal abdu, mereka sebaik-baik hamba. Innahu awwab, sesungguhnya dia ini cepat kembali kepada Allah. Kan pada gelar karena kondisi dunia tidak menjadikan mereka lupa kembali kepada Allah. Nabi Sulaiman kondisi dunia yang demikian banyak tidak menjadikannya lupa kepada Allah. Nabi Ayub kondisi dunianya demikian tragis tapi tidak menjadikannya lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Angka ente ingat tujuan peribadat, tujuan arah nih di dunia niki. Ya, selama kita berada dalam koridor tapi arahnya tujuan kehidupan niki gin tetap bahagia di dunia ini. Dimanapun kondisi kita. Ngagu amun tuah subul dengan koridor tujuan kehidupan gin tesengsara. Ngumbe kondisi kehidupan tu. Tesugi tutuk balung gin tesengsara. Berapa banyak orang-orang kaya-kaya, bahkan maaf artis-artis yang dikenal fusak. Artis-artis niki sokna riri doang miliaran mau na. Padahal hanya riri dengan barang anu miliaran mau na. Ita nangke ake temu satu siu ngombe si ita lelah ita harian macul sejelu macul ambo temu satu siu. Iya riri maunya miliaran. Si sekek nendang bola maunya miliaran, subhanallah. Seluruh barangnya dia rana endorse istilahnya nangke kelembina tesade terus terbayar yang ngadu ya subhanallah kan ngano lalu motor tesade terbayar ya malik ngadu motor ini wah na tesade motor mewah sade ini si perusahaan bayar nih malik ngadu ya kan ngano lalu dakat ngano pun kehidupannya lelah mereka lelah gonjang ganjing akhirnya nginam ya ganja, nginam ya khamar, tetap dia nemu kebahagiaan. Padahal sudah begitu hidupnya. Kenapa? Karena sudah keluar dari koridor tujuan dari penciptaan. Aku mau tetap masih tono dalam koridor ini, masya Allah. Ginta tenang dalam kondisi apapun kita. Nah niki dia jadi hikmah adanya kita di muka bumi niki. Hikmah diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, annal khaliqa huwa alladhi yastahiqul ibadah duna ghairihi mimman la yakhluq. Syekh mengatakan bahwasanya sang pencipta dialah yang berhak untuk diibadahi. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Mungkin dengan Nasrani mereka beribadah kepada Nabi Isa. Nah kita orang muslim kenapa kita tidak beribadah kepada Nabi Muhammad SAW? Karena kita orang muslim menyatakan bahwasanya si berhak diibadahin hanya sang pencipta. Allah mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni.
tidaklah aku ciptakan, tidaklah aku apa? Ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Berarti saya si nyiptayang, ia si berhak untuk teribadahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menciptakan, ya ke nyiptayang itu? Tidak. Arak jasanya tipe itu, jasanya besar. Tapi jasanya itu tidak sampai menciptakan kita. Nah, si nyiptayang itu ia teribadahin. Yang tidak menciptakan berarti tidak berhak untuk diibadahi. Fa fi hadza raddun ala ubadil asnam wa ghairiha. Asy-Syaikh mengatakan, maka dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap para penyembah berhala dan penyembah selain berhala. Subhanallah, kakak bersyukur kita beragama Islam. Ya, mereka di sana ya minyak berhala, sun ye terus jadi penyembah berhala. La ilaha illallah, aneh zaman. Ia nyadek sempi no mangan, terus ia jadi penyembah sempi. Kan aneh doang ini. Ya, tapi kita alhamdulillah kita beribadah hanya kepada Allah, zat yang telah menciptakan kita. Kemudian yang keempat dalam ayat ini kata Syekh di sini, bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaih. Kata Syekh yang keempat, ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah tidak butuh terhadap seluruh makhluknya. Dia membutuhkan makhluknya. Dia nyuruh kita beribadah. Apakah Allah butuh kepada ibadah kita? Hah? Enggak. Ia nyiptayang malaikat-malaikat, penjaga gunung, penjaga bumi, pencatat amal-amal kita. Apakah dia butuh kepada malaikat? Nde, tapi justru itu pemuliaan buat para malaikat. Amun dinarak malaikat nyatat amal-amal teh, apakah Allah dia negin no amalan teh ke? Tidak, dia tetap tahu. Tapi dia ciptakan malaikat untuk mencatat amal sebagai pemuliaan bagi malaikat tersebut. Allah menciptakan malaikat pemikul aras, tukang punggu aras, tukang punggu singgasana. Apakah menunjukkan Allah butuh terhadap malaikat-malaikat tersebut? Ende, justru pemuliaan bagi malaikat-malaikat tersebut. Cimunggu inun. Nah, nengke ite beribadah tipa Allah, menunjukkan Allah dia butuh tipa ibadah. Tapi yang butuh siapa? Kita. Angkun si beribadah ini pemuliaan bagi diri kita. Kita si beribadah tipa Allah ini kembali fungsinya kepada siapa? Kepada kita. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ndek membutuhkan makhluknya. Sebaliknya makhluknya lah yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir dalam ayat niki kata Syekh yang kelima, itsbatul hikmah fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Ayat niki menunjukkan tentang adanya hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin nanti di saat kita bahas tentang al-asma was sifat, tegin detail bahas masalah niki insyaallah. Karena memang niki diantara syubhat, terutama mereka yang berakidah kullabiyah atau akidah asy'ariyah, ya, teneto arah sekedik masalah. Mereka mengatakan Allah tidak memiliki hikmah di dalam perbuatannya. Tidak ada tujuan di dalam perbuatannya. Karena munarak tujuan, berarti Allah belum sempurna. Munarak tujuan berarti Allah belum sempurna. Kapan dia sempurna? Dia akan sempurna begitu menggapai tujuan tersebut.
Oleh karenanya Allah sudah sempurna. Jadi dia tidak membutuhkan tujuan. Ngumbi yang kuna ini, paham itu? Ngumbi yang kuna Mas Saiful, paham itu ini? La ilaha illallah. Jadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala tersifatna ngana tidak ada lagi perubahan pada dirinya karena dia sudah sempurna. Atau bahasa kerenan ke statis ngana. Allah Subhanahu wa taala statis. Ya, tidak ada perubahan. Kenapa tidak ada perubahan? Karena dia sudah sempurna. Karena dia sudah sempurna, maka dia nggak butuh tujuan. Apapun yang terjadi ini tidak ada tujuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tujuannya. Sehingga sekarang ya sudah, dia diam. Statis ngulu karena dia sudah sempurna. Ya, wah nyampe subhatnya. Ini subhatnya. Sehingga tidak ada lagi hikmah dalam perbuatan Allah. Di Narak Malik tujuan. Kalau kita mengatakan Allah memiliki hikmah, oh berarti ide maran Allah dia man sempurna. La ilaha illallah, kan miangan dini. Jadi kita katakan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Dia sudah sempurna, tidak ada yang kurang pada diri Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara kesempurnaannya, dia berbuat perbuatannya itu ada tujuannya. Dia nyipta yang alam. Apa tujuannya? Agar manusia dan jin beribadah kepada Allah. Setelah manusia dan jin beribadah kepada Allah, apa tujuannya? Memuliakan dua makhluk niki temangna ning surga. Sekarang mun tengah akal-akalan, mbe kira-kira si lebih aneh seseorang yang berbuat karena tujuan atau seseorang yang berbuat tanpa tujuan? Biasa lebih aneh ini. Tanpa tujuan sih aneh ini. Ya leka ketu aning be ndarak tujuan dengan ide ngumbe leka tanpa tujuan ini. Ini ngadu akal-akalan kene. Tapi di saat jalan ada tujuan, oh berarti dengannya bagus. Ini tengah du akal-akalan kene. Adapun menggunakan dalil beluwi gati. Li antara dalil bahwasanya Allah memiliki hikmah dalam perbuatannya ayat niki. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Berarti tujuan penciptaan manusia apa? Ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak statis. Ndek nengulu ngenteng apa rana ya? Apa bahasa kita statis itu? Tidak bergerak, diam sudah kan? Tidak berubah, nggih, tidak berubah, statis ya kan? Kenapa tidak berubah? Karena sudah sempurna kan? Di antara dalil menunjukkan Allah Subhanahu wa taala setiap hari sibuk. Allah mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah dalam urusan, setiap hari kan? Menunjukkan dia terus berbuat, nyadi ita rizki, nyadi ita mangan, ngidupang ita, nyemati ita, terus dia berbuat setiap hari. Dan semua perbuatannya itu apa? Ada hikmahnya. Semua perbuatannya itu ada hikmahnya. Niki alam niki bisa terjaga tentu dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak statis dia. Tapi ada perbuatannya dan semua perbuatannya niki ada hikmah di belakangnya. Karena kemudian tenti sifat pitu no, sifat pitu, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, pitu sifat. Enggak pitu niki tenti kan denara sifat hikmah no? Arah hikmah kita nih, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Enggak pitu, ndara hikmah. Bianing hikmah hapusna ya. Kenapa? Karena tidak layak bagi Allah. La ilaha illallah. Padahal dalam ayat luwi gati wallahu hakimun alim, alimun hakim dan seterusnya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hikmah. Nah niki dia mungkin la ilaha illallah harap seki ayat mau tembaca ya niki. Mudah-mudahan nanti insyaallah agak lebih becat sekali terbaca ya. Dan mudah-mudahan nanti ada kita bisa hadirkan papan tulis biar bisa lebih dipahami insyaallah. Wallahu taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan itu sila.
Sila kalau ada yang belum jelas. Berkaitan dengan pengarang kitab tadi. Nggih. Aduna ke? Biar dengar. Baik. Nggih, sila. Berkaitan dengan penjelasan Ustaz tadi tentang penulis kitab tersebut. Penjelasan penulis tidak atau jarang menjelaskan pendapatnya. Nggih. Justru beliau lebih banyak mengedepankan dalil Quran. Akan tetapi kenyataan pengarang kitab tersebut sangat dibenci oleh sebagian besar kaum muslimin. Pertama kepada apa sebabnya? Yang kedua, kalau kita berada dalam thalabul ilmi, yaitu faedah dari pengarang kitab tersebut, apa sikap kita terhadap fitnah dari sebagian besar. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Napi kira-kira sebabnya pengarang kitab niki banyak dibenci lah begitu nggih. Ya, padahal kitabnya luar biasa, hanya berdalilkan Quran dan hadis, Quran dan hadis. Wallahu alam. Ya, pertama mungkin karena kejahilan kita. Banyak dari kita tidak mengetahui hakikat penulis niki. Karena kejahilannya seseorang kalau tidak mengetahui sesuatu pasti membencinya. Ya, tapi kalau dia sudah tahu hakikatnya, insya Allah dia akan cintai dia. Ya, ada cerita yang diceritakan di sana. Ya, kalau nggak salah niki di India kalau tidak salah kejadiannya. Ya, jadi bapaknya orang ini dia seorang tokoh di sana, tokoh agama, dan dia sangat membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sangat dibenci karena dia dengar dari orang dia begini, akhirnya benci sekali dia. Dan anaknya kebetulan sudah belajar menuntut ilmu dan dia juga sudah tahu kitab-kitabnya dan sebagainya. Setiap mau dijelaskan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab selalu dikucilkan sudah anaknya, langsung dibantah begitu oleh orang tua. Akhirnya suatu hari si anak membawakan buku Al-Usul Ats-Tsalatsah kalau tidak salah. Al-Usul Ats-Tsalatsah kalau tidak salah, salah satu tulisan beliau, sampulnya disobek. Sampulnya disobek oleh beliau, oleh si anak ini. Kemudian kitabnya ditaruh di meja bapaknya. Kalau nggak Usul Ats-Tsalatsah, kitabnya kitab tauhid, lupa yang mana kitabnya. Salah satu ini atau itu. Ya. Kemudian ditaruh di meja bapaknya baca. Bapaknya baca, bagus sekali kitab ini, katanya. Tanpa dia tahu penulisnya siapa. Nanya kemudian ke istri, bukunya siapa ini? Oh, si anak kita yang punya buku itu. Terus akhirnya ditanya anaknya, dari buku dari mana kamu dapat ini? Bagus ini buku ini, katanya. Begitu dia sudah duduk sama anaknya, duduk tenang, dikasih tahu sama anaknya, Pak, ini bukunya, tulisannya Muhammad bin Abdul Wahab yang bapak benci itu. Ini tulisannya ini. Langsung sejak itu beliau berbalik, justru menyebarkan kitab-kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi karena ketidaktahuan, begitu dengar kata-kata Muhammad bin Wahab, oh Wahabi, apa Wahabi, pokoknya Wahabi, Wahabi. Jadi banyak dari mereka nggak tahu hakikatnya, sehingga begitu hanya dikatakan Muhammad bin Abdul Wahab sudah langsung marah, ya alergi kah? Apa sebabnya? Ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan, dia dianggap dia membawa mazhab baru, mazhab Wahabi. Nggak pernah, dia mazhabnya mazhab Hambali, dia Hambali mazhabnya. Akidahnya akidah Imam Ahmad bin Hambal, sama akidahnya. Sama akidahnya dengan Imam Ahmad bin Hambal, sama akidahnya dengan Imam Malik yang di Madinah. Ya, bahkan sama di akidah Imam Syafi'i. Coba kita pelajarin akidah Imam Syafi'i, bukan Syafi'iyah, bukan lagu akidah Imam Syafi'i sendiri. Pada isinya
Ya, cuman subhanallah beliau diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan, sehingga beliau mampu memilihkan kita ayat-ayat yang tepat. Tepat jamaah ayat-ayat tolu angang nita. Karena akhirnya kitabnya karena tepat, akhirnya kitabnya ringkas, singkat, padat kitabnya. Mudah dipelajari, mudah dipahami. Angka begitu dia menulis kitab niki, disebar, becat dan menyebar, cepat dipahami oleh orang. Begitu orang sudah paham tauhid yang sebenarnya, terusiklah orang-orang yang melakukan ritual-ritual kesyirikan. Karena terusik, nah apalagi ritual kesyirikan tersebut diayomi oleh pemerintahan. Akhirnya lewat pemerintahanlah kemudian menolak keyakinan tersebut. Di beberapa negara, misalkan di Turki atau Lembeng, ditolak, nggak bisa. Di Brunei makin sampai sekarang, bahkan nggak boleh orang belajar ke Saudi Arabia dari Brunei Darussalam dikanggu, di stop oleh negaranya, menyetop. Beberapa tahun yang lalu Thailand nggak boleh, aku nengke pelan-pelan boleh lagi, alhamdulillah, di stop dia. Ya, Malaysia juga awal menolak, aku nengke alhamdulillah sudah mulai dibuka lagi. Ya, jadi mau rangkap ngone, kalau sudah ada yang terusik mulai wah. Dan dakwah kita juga di sini, dakwah sunnah, begitu ada yang terusik memulai wah. Ya, dan terusiknya dakwah tauhid niki bukan dari sekarang. Lagu lengan zaman Nabi Nuh, lengan zaman Nabi Nuh alaihi salam. Apa ke salahnya Nabi Nuh? Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi salahnya coba, darak salahnya. Wah kayak maling harta dengan Quraisy, dia wah. Wah kayak nyemati dengan Quraisy, dia wah. Wah kayak nginam-nginam, dia wah. Justru dia digelari Shadiq al-Amin. Dia orang yang jujur, dia orang yang amanat. Akhirnya dengan Mekah mau negin sugul dengan Mekah, titipna hartana oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darak salahnya, cuman begitu mendakwahkan tauhid, pemuka Quraisy Mekah terusik dia. Ya, mereka punya berhala 360 berhala di Mekah ini. Begitu didakwahkan tauhid, otomatis berhala ini harus hilang dari kota Mekah. Rugi mereka kalau berhala itu hilang. Nah, kerugian inilah yang mereka tidak mau. Berarti ada unsur politik endah mengekang dakwah tauhid ini. Apalagi kita kan ditolak berpolitik ini, ngaji doang wah. Sehingga darah ambil itu tono, darah ambil itu pemerintahan. Makanya kita tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejahilan. Si kedua karena dia sudah berilmu tapi terusik dunianya. Dengan dakwah tauhid, gara-gara dakwah tauhid terusik dunianya, akhirnya miak berita-berita hoak. Hoak besenengkeun. Atau apa kayak konspirasi kayak apa karangan miak berita-berita seperti itu. Padahal ente sucikan hati kita, tebaca ya dengan tenang. Ndek nara isina melainkan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak nih isina. Ya, tapi karena hati ini sudah ada hal yang lain, arak penyakitna, arak dunia no, akhirnya hal-hal yang bersih seperti niki tidak bisa masuk. Ini dua hal yang kita lihat. Ya, bahwasanya ada unsur kejahilan. Si kedua ada kerugian duniawi sehingga dakwah niki diusik. Terus ngumbe sikap teh begitu. Ya, kita berhusnuzon kepada mereka. Mereka seperti itu karena ketidaktahuan mereka. Ya, ini husnuzon kita. Karena yang dik nananau bada ada yang ya. Dia melakukan seperti itu karena dia tidak tahu. Ya, beta nasihatin ada yang ingetin bagus-bagus. Ndak jangkan ada suuzon dari kita. Oh, ya mulen dik menangaku. Nah, ini kan suuzon berarti. Ya mulen dik menang dakwah ini suuzon berarti tebareh. Husnuzon ke tanggap yang dik nanau. Sehingga kita pelan-pelan nasihatin dia, kasih dia masukan. Cari cara untuk memasukkan dakwah ini. Ada yang
Ya, kita berusaha memasukkan dakwah niki dengan cara yang terbaik insyaallah. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah. Silakan. Belangan ada tahu bagus ibadah ada. Luwe rona. Luwe atau bagus? Alhamdulillah. Bukan bulan Ramadan aja kita terus supaya stabil gimana cara Nggih. Jadi pertama perlu kita ketahui bahwasanya ibadah yang bagus ini, ibadah yang bagus, ibadah yang saleh, ini dia akan memanggil ibadah yang lain lagi, akan memanggil ibadah yang lain. Sehingga apa? Seseorang kalau sudah melakukan ibadah amalan saleh, gina sere luwe amalan no. Terus sere luwe. Ini menunjukkan angka ibadah yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan mendatangkan ibadah yang lain lagi, terus demikian. Angka dengan kita terima ibadah dari bulan Ramadan, nabi ciri-cirina gina siri luwe ibadahna setelah Ramadan. Dengan kita terima ibadah dari bulan Ramadan, ciri-cirina gina siri luwe ibadahna setelah bulan Ramadan. Nah, nengke kita bulan Ramadan rubin paju tu beribadah, sugul Ramadan lemes malik, perlu introspeksi diri nih. Sangara ibadah dan diterima isi Allah Subhanahu wa taala. Karena kan puasa di antaranya Allah mengatakan di akhir perintah puasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Sehingga begitu kita puasa sugul bulan Ramadan berumbuk takwa no. Begitu berumbuk takwa tentu ibadah akan bertambah. Lagu nang kewah itu beri kerja bulan Ramadan. Setelah Ramadan lalu pada takwan te marak sebelum Ramadan. Pada ibadah te marak sebelum Ramadan, berarti seolah-olah Ramadan ini ndak gawina, berarti seolah-olah Ramadan ini nara apa? Gawina. Jadi si pertama ciri-ciri orang yang diterima amalannya di bulan Ramadan itu mereka akan bertambah ibadahnya setelah Ramadan. Si kedua nanang kita idap tu marah ino, si kedua ino idap tu yaitu kita setelah Ramadan pada idap ibadah no marak sebelum Ramadan. Pada luwe ne. Berarti kita khawatir jangan-jangan Ramadan kemarin ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngombe tugas tenaga betul berdoa tipe Allah. Pengen yang tipe aja akhirnya terima inu. Le bulan Ramadan inu. Diterima oleh Allah Subhanahu. Angka para salafus saleh mereka berdoa 6 bulan berdoa. 6 bulan setelah Ramadan dia berdoa agar ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Setelah itu 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Angka nengke itu idapte setelah Ramadan kan terlemes ini marak sebelum Ramadan idapte. Maka kita khawatir jangan-jangan di bulan Ramadan belum diterima oleh Allah. Begitu berdoa, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan selama 6 bulan sila. Akhirnya terima ibadah te isi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Si kedua ita dia negin rubah ita isi Allah sampai ita sendiri ngerubah diri ita bekah telawan diri ita nega terubah ya. Selain doa te berusaha endah untuk merubah diri kita kepada yang lebih baik ya. Nega bekah tepacuan ngaji na lebih kuantitas ngaji no. Mun sebelum Ramadan rubin 3 kali sepekan tengaji benengke tu sayang yang 4 kali sepekan 5 kali sepekan kita ngaji. Telawan diri kita untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan tersebut. Jadi berdua ini ya sikap pertama terperbanyak doa, si kedua kita berusaha ngelawan diri kita untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jelas.
Nggih, wallahu taala a'lam. Masih harap noh selesai sila kabar. Barakallahu fiik. Belum hidup mungkin. Tekan lama. Dengan adanya tindakan pemerintah, khususnya pemerintah kita selama beberapa waktu yang lalu di Kabupaten salah satu makam dari sebagai izin. Nggih. Kita langsung ada 3 komponen yang cukup mengena. Pertama, para kesyirikannya yang langsung yang diajak masuk ke saya. Bagaimana menyikapinya kita selaku dan yang sendiri berada di bagian dari pemerintah ini, dan pesan-pesan kepada para tokoh masyarakat khususnya, dan yang ketiga pesan-pesan kepada anak-anak dan kita yang mudah-mudahan mereka tetap dalam koridor tauhid seperti apa yang Ustaz tahu supaya dari Allah. Wa yakumullah barik fik. Ya berat ini. Ya, memang polemik ini. Kita hidup di negara seperti niki, ya. Tapi tugas kita sebagai rakyat, ya, pertama kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pemerintah kita tidak akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita sendiri yang berubah. Ya, entah bertauhid selaku anta otomatis pemerintah tegin bagus. Jadi mari semua kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah pemerintah kita juga akan bagus dia. Ya, dikatakan kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian, ya, seperti itu pula lah pemerintah kalian akan ditebau serta merta nyalahang pemimpin teh kita diri tendah. Ya, sehingga mari kita sama-sama bertaubat agar pemerintahan kita juga pemimpin kita menjadi orang-orang yang bagus. Kemudian engkau diresmikan beberapa hal. Kan bukan hanya tempat-tempat kesyirikan yang diresmikan, tempat-tempat peribadatan kekufuran indah kan, pura, gereja dan lain sebagainya. Ya, ngombe sikap tuh sabar. Ya, dengan kondisi seperti niki. Tapi tentu jangan ada loyal di dalam perbuatan tersebut. Jangan kita dukung dia. Ya, jangan kita bantu dia. Kenapa? Karena niki menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, nengke itu jadi anak buah. Ya, suruhnya si pemimpin ngombe cara meminta sampaikan bagus-bagus kepada pemimpin. Maaf Pak, niki bertentangan dengan prinsip tiang Pak. Nggak bisa tiang untuk kesana menghadiri dan sebagainya, nggak bisa. Sampai yang Pak ya, karena bertentangan dengan agama saya. Ya, makanya saya berlepas diri dari ini. Mengendeng maaf Pak. Nah, piarana atasan. Ya, minta maaf, nggak bisa ikut serta loyal terhadap perbuatan seperti ini. Sampaikan dengan baik. Gara-gara ini kita terpecat, sabar. Ya, insya Allah akan digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik. Ya, kecuali kalau si D ini statusnya sebagai keamanan. Ya, jadi menjaga sekitar untuk menjaga keamanan. Niatnya menjaga keamanan, bukan untuk meresmikan itu, bukan. Ini sing resmiannya jadi masalah nih. Ya, tapi untuk menjaga keamanan supaya tidak terjadi bentrok seperti polisi, tentara, silakan menjaga keamanan. Ya, lalu meresmikan, nah ini jadi masalah meresmikannya ini. Ya, namun si dia saat suruh ngeresmian atau mendampingi, ngendeng maaf bos. Dek baut yang papa niki jah. Ya. Kemudian ya kepada para tokoh nengonek dan anak-anak muda, para tokoh aja berat ini. Kita masih anak-anak soalnya ini. Ya, untuk kepada para tokoh, tapi secara umum kepada kaum muslimin harus kita saling ingatkan nyonya. Semua gerak-gerik kita niki akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi niki kesyirikan. Ya, apalagi niki kesyirikan niki menghapus seluruh amalan.
Ya, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, haram na tama surga nanti. Sehingga nang haram na tama surga, pen surga no nganangan. Kan ini bahaya ini. Ya, oleh karenanya kita saling mengingatkan ke, ndak gara-gara keinginan dunia, gara-gara ingin mendapatkan kedudukan di dunia atau apa, akhirnya haramang da diri datama surga, atau sida menjadi penyebab orang-orang haram dia masuk ke dalam surga. Onya. Ya, oleh karenanya bekas tersaling peringetin, tersaling ingetin, kita ingatkan secara rahmah dalam bentuk kasih sayang kita kepada dia. Kita sayangi dia ini ndak dijangkan haram tama surga, apa tebada ide. Ya, jadi kita ingatkan mereka bagus-bagus, ya kita ingatkan sebagai nasihat, meneturut alhamdulillah. Ndek neturut ya bekah selesai tugas. Tugas kita hanya saling menasehati, neterima ya alhamdulillah itu hidayah dari Allah. Ndek neterima ya tugas teh selesai. Ya, memang niki tauhid konsekuensinya berat. Kalau masalah akhlaknya insyaallah selapuan berakhlak agama apapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menyampaikan tauhid luar biasa diterima oleh masyarakat. Begitu beliau menyampaikan tauhid langsung diperangi. Sahabat-sahabatnya disiksa. Ya, Ammar bin Yasir disiksa, Yasir dibunuh, Sumayyah dibunuh hanya gara-gara tauhid. Begitu dakwahin tauhid, buih sahabat-sahabatnya tertangkap isi musyrikin Quraisy. Tapi sebelum dia dakwahin tauhid, masalah akhlak, misalkan masalah kejujuran, masalah keamanahan, luar biasa dia diterima. Tapi begitu mendakwakan tauhid, mulai sudah dia mendapatkan cobaan. Nah, kamu tegin dakwah tauhid, harus siap-siap menerima konsekuensi dari dakwah tersebut. Nah, ide nang kemele ide ngerubah dengan dalam, harus siap-siap dengan konsekuensi dari dakwah itu. Dan jangan lupa terus minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dialah sebaik-baik yang bantu kita insyaallah. Wallahu taala a'lam. Nggih, silakan. Apa ya? Ini ingin saya tahu, Ustaz, apakah sudah ada di tim pemerintah ini datang kepada wadah kita, sebagaimana di tempat lain sudah datang ya, yaitu berupa pendataan radikal dan tidak ada toleransi. Nah, di tempat lain justru banyak wadah seperti ini yang mendatangi, lalu dikatakan radikal, tidak ada toleransi, intoleransi dan sudah adakah datang kepada kita? Sudah adakah datang kepada kita tim yang menilai kita ini radikal atau tidak, begitu ke? La ilaha illallah. Enggak. Kalau kita kan wajib berhusnuzon kepada pemerintah kita, wajib berhusnuzon. Ya, jangan ada suudzon, karena ini suudzon ini yang bikin kita benci kepada pemerintah. Kebencian kita ini akhirnya tidak mau taat kepada dia. Gara-gara benci dia milih taat. Gara-gara dia milih taat, urang negara no. Nah, kita berhusnuzon, wajib berhusnuzon kepada pemerintah kita. Oleh karenanya kita yakin, insya Allah kita yakin mereka sudah tahu hakikat dakwah kita. Tahu nawah ya, hakikat dakwah kita nejak dengan ngumbe, tahu nawah ya. Dan mereka sudah tahu kita ini nggak ada unsur radikal, nggak ada. Apalagi gin nyetak benih-benih teroris di nahara. Kan dakwah niki terbesar di Aikmal. Kah, ngumbe kuna Aikmal ngempok wah ya. Ente tuh teroris kita bueng ngempok Aikmal ini. Kita luwe ini lah Aikmal ini, masya Allah banyak kita di Aikmal niki. Ente tuh kita pencetak teroris bueng ngempok Aikmal wah. Darah langan wah. Jadi mereka tahu hakikat kita. Bahkan dakwah-dakwah kita insya Allah mereka dengar dia. Justru dakwah kita isinya menentang teroris, menentang pemahaman teroris. Justru teroris sekarang benci sama kita karena lokesta subhatna.
Ya, kita bahas semua syubhat-syubhat mereka. Hanya ketahuan kesalahan mereka teroris ini. Kesalahannya ketahuan, gedak ya dah kita itu. Nah, jadi intinya bahwasanya pemerintah insya Allah dia sudah tahu itu. Cuman ya ranahnya politik. Ya, mbe siluean betonoan yang mengalir politik. Dan kita di sini kan dakwah sunnah sedikit. Hanya kemarin didata kurang lebih 13.000, sedikit. Lombok Timur berapa banyak manusia? Kan 2,5 juta kalau nggak salah. Lombok Timur ya penduduknya 2,5 juta. Uang kita 2,5 juta. Kita ambil 13.000 rupiah. Berapa sisa uang kita? Beda sisa kepeng. Tetap 2,5 juta kepeng. Kepeng 2,5 juta, baik telu alasiu. Beda sisanya 2,5 juta sisanya. Dalam arti darat kenana si telu alasiu no jadi dibanding 2,5 juta. Nah, kita masih sedikit ini, sehingga keperpihakan orang politik ke sini kecil. Ya, oleh karenanya bekah sabar, tujuan kita nggak ke sana, dakwah terus. Insya Allah pemerintah kita sudah tahu, ya, dan mereka mendata, dan alhamdulillah banyak juga yang di pemerintahan sudah mulai ngaji. Bukan hanya dia tuh hakikatnya, lagu datangnya ngaji dah. Tokoh yang ngaji dah, bahkan diundang kita ke beberapa instansi pemerintahan ngaji di sana karena mereka sudah tahu hakikatnya. Ya, jadi insya Allah mereka sudah tahu dakwah kita, dia tahu kita ini nggak ada radikal, kemudian tahu dakwah kita ini anti teroris, tahu mereka. Ya, cuman ya marak ngonek politik no. Ya, justru sekarang kan zamannya si ndek demen le dakwah itu lebih banyak daripada yang demen arah politik besi lebih andoangan yang naberari. Ya, tapi nanti mungkin suatu hari kita optimis insyaallah gina luwe sunnah niki insyaallah besangso laun be bekete eleun merintahan. Terang-terangan gin dukung itu sang wallahu alam enggak tahu kita. Dunia jarana, dunia turun teh ke atas bawah. Tapi kita enggak ke sana tujuan dakwah kita. Tujuan dakwah kita mensucikan akidah orang dari syirik, mensucikan ibadahnya dari bid'ah. Adapun pemerintah aja insyaallah wa ta'ala wah insyaallah. Jadi kita tenang saja sudah tengaji kah? Ya, insyaallah. Karena terdahulu itu pernah kita kami ya sebelum. Nggih. Kami dipanggil ke polisi. Kapolres kami. Di depan malam sana. Begitu kami datang malam-malam sana. Sudah kita siapkan. Karena waktu itu baru saja itu pengganyangan Ahmadiyah. Oh, Ahmadiyah, nggih. Ada kita di depan. Nah, begitu kami ketuk pintu mana padanya keluarlah istri. Bapak dipanggil Kapolda urusan bom Bali. Alam sudah selesai masalah kita. Apa itu lebih besar kita ternyata Masya Allah. Alhamdulillah. Ini diawali dengan itu. Jadi ya kita berprasangka itu memang ada semacam kekhawatiran lah Nggih. terhadap fitnah mereka itu. Nggih. Alhamdulillah. Sehingga kita khawatir nanti pemerintahnya terasa. Tapi mudah-mudahan insyaallah kita sudah berusaha alhamdulillah, termasuk kemarin bom yang ada di Jakarta. Kan akhirnya polisi ya datang ya tipe itu sudah datang datang dia ngobrol-ngobrol bahkan apa pihak ya sapa Ramadan kayak pekaran dengan ya dan lain sebagainya, tapi kita berhusnudzon ke bahwasanya mereka sudah tahu hakikat kita insyaallah ya, dan selama kita dakwah kita niki lurus insyaallah tawakal tipe Allah beraman insyaallah. Nah kakak si ida si berdakwah tawakalkan dakwah tipe Allah subhanahu wa taala. Berdakwah nggak mesti dengan meja marak niki, dia bisa berdakwah lewat media, lewat Facebook dan sebagainya, dan tawakalkan dakwah sida niki kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu sekali pencet mau dengan hidayah, mali sekali pencet mau dengan hidayah, terus saja begitu. Ya, jangan nyerah di dalam berdakwah. Merintah teh mudah-mudahan kah? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka jalan yang baik insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz dari mana saja? Dari dinas kesehatan aja, Selong aja.
Nggih, dari salam. Nggih. Enggak ada yang lain. Nanti media punya kerjaan ini. Nanti media yang punya kerjaan nanti untuk menyampaikannya kepada orang lain-lain insyaallah. Ya, nengka kan bahasa media nengka niki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah. Mudah-mudahan dakwah kita niki lancar terus insyaallah dan kita tetap berdakwah dalam kondisi apapun insyaallah. Kurang lebihnya yang minta maaf. Allah taala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.